Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 1 di mata kuliah tugas patofisiologi. Kelompok kami mengambil tema yaitu pada patofisiologi kanker payudara. Adapun penjelasan PowerPoint ini disusun oleh teman saya. Di antaranya itu ada Andika Setiawan, ada Kotrunada Firdausi, ada Alfrisa Hana Dwi Salsabella, ada Evalini Indriani, dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Lucy Widyanita Puroko. Kita akan lanjut poin pembahasan yang akan dibahas pada penjelasan PowerPoint ini. Yang pertama, pengertian kanker payudara. Yang kedua, faktor risiko kanker payudara. Yang ketiga, gejala kanker payudara. Dan yang keempat, bagaimana pencegahan kanker payudara. Kelima, patofisiologi kanker payudara itu seperti apa. Dan yang keenam, penegakan diagnosis seperti apa yang ada pada kanker payudara. Slide 3, yaitu pengertian kanker payudara. Kanker payudara atau KPD merupakan keganasan pada jaringan payudara yang dapat berasal dari jaringan epitel ductus maupun lobulus. Lobulus ini merupakan suatu kelenjar yang dapat menghasilkan ASI. Sehingga dapat disimpulkan yaitu kanker payudara merupakan suatu kanker yang terbentuk di sel-sel payudara. Kemudian, kanker ini biasanya banyak terjadi pada wanita dan jarang sekali terjadi pada pria. Dapat dilihat dari data kanker di Indonesia tahun 2020 menurut data histopatologik bedah registrasi kanker Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi di Indonesia dan Yayasan Kanker Indonesia, diperkirakan angka kejadian kanker payudara di Indonesia berkisar 12/100.000 wanita. Next, slide keempat, yaitu faktor resiko kanker payudara. Beberapa faktor yang mempengaruhi kanker payudara yaitu yang pertama, umur atau usia. Usia yang beresiko mengalami kanker payudara yaitu sekitar usia 40 tahunan ke atas. Akan tetapi kanker payudara juga dapat terjadi pada usia muda yaitu sekitar 20 tahunan. Jadi walaupun resiko tinggi terkena kanker payudara adalah pada usia 40 tahunan ke atas, ini tidak menjamin bahwa wanita usia muda tidak akan terkena kanker payudara. Jadi yang terpenting adalah melakukan deteksi dini secara rutin dan sesuai dengan rekomendasi yang ada. Faktor yang kedua yaitu faktor hormonal. Faktor ini dapat terjadi jika seorang wanita mengalami siklus menstruasi yang dimulai pada usia di bawah 12 tahun. Kemudian proses menopause yang terlambat, yakni setelah usia 55 tahun, seorang wanita belum juga mengalami menopause. Dapat juga terjadi ketika seorang wanita yang baru mempunyai anak pertamanya pada usianya yang ke-30 tahun, atau malah wanita tersebut belum mempunyai anak sama sekali. Ini mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk terkena kanker payudara. Nah, faktor-faktor ini berkaitan dengan hormon wanita, yaitu hormon estrogen. Lalu, wanita muda yang mengonsumsi pil KB pada usia 10-15 tahun juga sangat berisiko terkena kanker payudara. Yang ketiga, yaitu faktor keturunan. Faktor ini berkaitan dengan dua jenis gen yang biasanya diturunkan dan mempengaruhi kerentanan seseorang terkena kanker payudara. Dua jenis gen ini adalah gen BRCA1 dan BRCA2. Seseorang yang mewarisi gen-gen ini sangat disarankan untuk melakukan deteksi dini, yakni 10 tahun lebih awal dari umur keluarganya yang telah didiagnosa terkena kanker payudara.
Yang terakhir yaitu faktor gaya hidup. Tentunya gaya hidup yang tidak sehat akan dapat mengakibatkan terkenanya kanker payudara, seperti pola makan yang tidak sehat, sering mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji, kurangnya olahraga dan aktivitas fisik, dan pola-pola hidup yang tidak sehat lainnya. Slide kelima yaitu gejala kanker payudara. Gejala kanker payudara yang pertama yaitu ketika kita meraba payudara akan terdapat benjolan. Yang kedua, payudara mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang ketiga, adanya perubahan kulit. Yang keempat, adanya cairan yang keluar dari puting susu. Kelima, adanya perubahan pada puting susu. Keenam, rasa sakit pada bagian payudara. Yang ketujuh, adanya pembekakan di daerah lengan. 8. Adanya rasa nyeri atau sakit pada payudara. Kesembilan, yaitu ketika kita tadi meraba, kemudian kita menemukan benjolan. Nah, benjolan itu semakin lama akan membesar. Yang ke-10, mulai timbul luka pada payudara. Ke-11, benjolan yang ada pada payudara menyerupai bunga kubis dan mudah berdarah. Yang ke-12, metastase menyebar ke kelenjar getah bening serta alat tubuh. Slide ke-6 yaitu pencegahan kanker payudara. Kanker payudara dapat dicegah dengan menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer dapat dilakukan dengan cara promosi dan edukasi pola hidup sehat, menghindari faktor resiko kanker payudara. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan secara sekunder dapat dilakukan dengan cara rutin melakukan sadari, pemeriksaan klinis payudara, USG, dan mamografi. Yang terakhir, pencegahan tersier. Pencegahan tersier dengan melakukan perawatan di rumah sakit secara paliatif. Slide ke-7 yaitu tentang patofisiologi kanker payudara. Sel-sel kanker yang dibentuk dari sel-sel normal dalam suatu proses rumit yang disebut dengan transformasi, yang terdiri dari tahap inisiasi dan promosi. Tahap inisiasi. Pada tahap ini terdapat suatu perubahan dalam bahan genetik sel yang dapat memancing sebuah sel menjadi ganas. Perubahan dalam bahan genetik sel ini dapat disebabkan oleh suatu genetik yang disebut dengan karsinogen, yang bisa berubah bagian kimia, virus, radiasi, atau sinar matahari. Tetapi, tidak semua sel terdapat kepekaan yang sama terhadap suatu karsinogen. Kelainan genetik dalam sel atau bahan lainnya yang bisa disebut dengan promoto, yang menyebabkan sel lebih sedikit rentan dengan suatu karsinogen. Bahkan gangguan fisik manapun bisa terjadi sel menjadi lebih peka dengan mengalami suatu keganasan. Selanjutnya yaitu tahap promosi. Pada tahap ini suatu sel yang telah mengalami inisiasi akan berubah menjadi ganas. Sel belum melewati tahap inisiasi tidak akan terpengaruh dengan promosi. Sebab itu diperlukan beberapa faktor untuk terjadinya keganasan atau gabungan dari sel yang peka dan suatu karsinogen. Slide 9 tentang diagnosis kanker payudara. Yang pertama, anamnesia, meliputi apakah ada keluhan pada payudara, kemudian apakah ada luka pada payudara, kemudian kapan mulai terjadinya keluhan, kemudian bagaimana riwayat keluarga yang menderita kanker. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik yang meliputi status lokasi pada payudara, kemudian status not limfa aksila, kemudian supraklavikula, kemudian leher sisi kanan dan kiri. Kemudian organ target metastasis yang meliputi liver, paru, tulang, otot, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu penyakit penyerta. Dan yang ketiga yaitu pemeriksaan radiologi yang meliputi USG payudara atau kelenjar aksila, kemudian mamografi, kemudian fototoraks, kemudian USG liver, kemudian bone scan. Dan selanjutnya yaitu MRI payudara, MRI otak, kemudian CT scan atau PET scan.
Kemudian yang keempat yaitu ada pemeriksaan laboratorium yang meliputi laboratorium darah, yaitu ada DL, kemudian ada SGOT atau bilirubin, kemudian ada alkali fosfatase, kemudian ada serum kalsium, kemudian ada gula darah, dan yang kemudian yaitu ada HbA1 atau SCR. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada status histopatologi yang meliputi ukuran tumor, kemudian status kelenjar aksila yang terinvasi, kemudian ada invasi pembuluh darah dan syaraf. Kemudian yang terakhir yaitu ada imunohistokimia yang meliputi reseptor estrogen atau progesteron, kemudian ada HER2 atau NEU reseptor, kemudian proliferation markers, kemudian ada cathepsin. Dan yang kelima yaitu ada alur pendekatan diagnosis. Pada kasus benjolan payudara yang terabah setelah pemeriksaan fisik dan pencitraan atau USG payudara dan mamografi, kemudian dilanjutkan FNAP untuk mendapatkan spesimen histologi, sedangkan core biopsi digunakan untuk mendapatkan material histologi yang lebih banyak sehingga dapat dilakukan pemeriksaan imunohistokimia atau triple diagnosis. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sebelum tutup, saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah penulisan kata maupun penyampaian. Sekian dari kelompok 1. Selamat pagi.